Film dimulai dua pasangan remaja yang sedang asik di tengah-tengah hujan. Lalu mereka melihat petir yang menyambar lampu-lampu jalanan. Bukannya pergi, salah seorang dari mereka malah keluar dan merekam. Seketika hal ini pun terjadi. Halo, gua Angga. Video kali ini gua akan membawakan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Into the Storm tahun 2014. Sudah melihat di awal tadi, tentu film ini mengisahkan tentang bencana alam. Biar nggak terlalu banyak cerita di awal, bagaimana ceritanya? Sini gua ceritain. Kejadian tornado semalam ternyata terjadi di Oklahoma dan 4 orang tersebut meninggal. Mereka adalah anak-anak SMA. Lalu kita diperlihatkan tim Titus, para pemburu badai dan pembuat film dokumenter. Ini Pete Moore, bos dari tim ini. Lucas sebagai kameramen dan ini Jacob juga sebagai seorang kameramen. Tugas mereka memang mencari badai atau segala kejadian untuk direkam. Mereka nggak cuma bertiga, ada juga tim lain. Daryl sebagai kameramen juga dan Allison sebagai meteorologis. Terdengar kabar dari Badan Cuaca Nasional kalau akan ada peringatan tornado di 5 daerah negara bagian Amerika Serikat. Allison mengabarkan kepada Pete dan Pete bilang untuk bergegas menuju lokasi. Kita berpindah ke Donnie. Dia sedang membuat video kapsul waktu untuk ditonton 25 tahun mendatang. Video ini dibuat tugas dari ayahnya untuk acara wisuda. Donnie memiliki saudara bernama Trey dan ayah mereka adalah seorang wakil kepala sekolah di SMA Silverton. Hubungan mereka ini tidaklah baik. Gary selalu sibuk dan sering mengabaikan anaknya, terutama Donnie, dan hal itu yang membuat kesal Donnie kepada ayahnya. Pete menelpon seseorang bernama Steve, membicarakan kalau pendanaan timnya akan ditarik. Karena kejadian semalam dia melewatkan tornado, Pete meyakinkan kalau dia sebentar lagi akan mendapatkan tornado. Allison yang sedang menganalisa data cuaca dan mengatakan kalau perkiraan badai akan datang menuju Riverside. Namun Allison mempunyai ide untuk pergi ke Silverton. Tapi Pete menolak ide Allison dan lebih memilih untuk pergi ke Riverside seperti para pemburu badai lainnya. Jika Allison tetap memilih ke Silverton dan mereka ternyata gagal, Steve akan menarik pendanaan. Pandangan Pete terhadap cuaca berdasarkan naluri, sedangkan Allison berdasarkan data. Perdebatan ini akhirnya dimenangkan oleh Allison dan mereka akan pergi ke Silverton. You think this is an instinct game? I think it's a data game without a big fat dose of luck, and there is nothing I can do about that. You better be right about this. Kita berpindah ke anak muda bernama Dong dan Rivers. Mereka ini sedang membuat video YouTube dengan cara menantang maut. Dong akan melompat pada sebuah kolam yang dinyalakan api. Tujuan mereka ini adalah untuk memikat perempuan, dan mereka memang dasarnya orang gila, pencari perhatian. Setelah mereka selesai, ibunya Dong keluar dan memarahi anaknya. Tapi fokus mereka berubah melihat mobil tim Titus melintas dan mengikutinya. Pete sampai di lokasi dan dia menjelaskan mobil yang dia bawa diberi nama Titus. Mobil ini sudah di-custom olehnya dan beberapa kamera yang terpasang di setiap sudut, dan juga mobil ini dipasang jangkar agar bisa menahan goncangan dari badai. Ditambah ada rooftop yang bisa memutar sekaligus bisa merekam secara 360 derajat. Lalu Allison mendapatkan telepon dari Grace, anaknya. Grace meminta ibunya untuk pulang karena sudah 3 bulan tidak bertemu. Tapi Allison tidak bisa mengabulkan keinginannya karena keadaan Allison saat ini sedang bekerja. Kita berpindah ke SMA Silverton. Donnie sedang merekam untuk video wisuda yang akan diadakan hari ini. Lalu Trey datang mengacaukannya dengan mengalihkan fokus Donnie kepada Kathleen. Kathleen ini adalah wanita incaran Donnie. Dia sedang dalam masalah. Kathleen sedang dalam pengajuan magang, tapi film yang dibuat olehnya untuk proposal magang tiba-tiba rusak. Lalu Donnie dengan sukarela akan membantu Kathleen dan melimpahkan tugas merekam acara wisuda kepada Trey. Kita berpindah kembali ke tim Titus. Di sini keteledoran terjadi. Jacob meninggalkan satu baterai kamera di hotel. Karena masih ada waktu kurang dari 1 jam, badai akan datang. Mereka pun kembali ke hotel. Di SMA Silverton, acara wisuda akan dilaksanakan
kedatangan sebentar lagi. Gary mencari Donnie dan Trey bilang kalau dia yang akan menggantikannya. Lalu di hotel, berita di TV mengabarkan kalau tornado telah terjadi di Riverside. Pete nggak mau buang waktu lebih lama lagi, dia akan memutuskan untuk kembali. Namun gak lama dari itu tiba-tiba hujan es berukuran besar terjadi. Allison langsung menuju mobil. Allison bilang kalau badai akan datang sebentar lagi dan akan menghantam daerah Silverton. Sedangkan Donnie berada di sebuah pabrik tua untuk meliput pabrik tersebut bersama Kathleen. Ya, ini adalah film yang sedang dibuat oleh Kathleen, meliput pabrik tua yang sudah ditinggalkan. I look okay. Yeah. Beautiful. Tim Titus menuju lokasi tornado. Mereka hadir tepat waktu. Tornado itu muncul dari awal pembentukan hingga akhirnya membesar. Dari atas helikopter, stasiun TV juga menayangkan secara live. Dong dan Revis juga memburu tornado bermodalkan kamera kecil. Apa yang mereka lakukan ini gila, mendekat pada pusat tornado dan hampir saja mereka tersambar petir. Sedangkan di SMA Silverton, acara wisuda telah dimulai. Kepala sekolah mendengar sirene bahaya bencana dan dia mengharuskan menyelesaikan acara wisuda itu segera. Tim Titus bergerak cepat menuju pusat tornado untuk sengaja masuk ke dalam pusaran angin tersebut. Pete benar-benar berambisi untuk mendapatkan gambar yang sangat bagus, bahkan menyiapkan mobilnya untuk masuk ke dalam tornado. Tapi sayangnya, tornado itu berbelok arah dan tornado tersebut menuju SMA Silverton. Keadaan di SMA semuanya panik dan bergegas masuk ke dalam sekolah. Trey hampir saja terkena hempasan pohon. Keadaan sekolah semakin parah, listrik terputus, semua orang menundukkan kepalanya dan menempel pada dinding, upaya untuk melindungi diri, dan hingga akhirnya keadaan sekolah benar-benar kacau, banyak yang hancur. Namun untungnya tidak ada orang yang terluka. Gary mengkhawatirkan Donnie, dia menelpon menggunakan handphone Trey karena menggunakan handphonenya tak diangkat. Gary memastikan keadaan aman Donnie dan juga menanyakan keberadaannya saat ini. Donnie bilang kalau dia berada di bekas pabrik kertas. Tiba-tiba sinyal terputus. Donnie melanjutkan liputan untuk film Kathleen, tapi sayangnya tornado mendekat dan meruntuhkan bangunan pabrik. Karena khawatir Gary akan menjemput Donnie. Saat di luar, dia terkejut dengan keadaan sekolah. Sementara Allison mendengarkan berita tentang tornado yang menghancurkan sebagian besar sekolah dan juga dikabarkan akan ada tornado kedua yang lebih dahsyat dari sebelumnya. Pete menghampiri mobil Allison, lalu Allison mengabarkan kalau akan ada tornado kedua. Pete ingin benar-benar berada di tengah-tengah tornado dan kali ini tidak ingin melewatkannya. Lalu Gary pergi bersama Trey untuk menuju lokasi Donnie. Gary baru mengetahui alasan kenapa Donnie pergi, diberitahu oleh Trey. Saat di perjalanan keadaan rumah-rumah warga sekitar hancur. Lalu Gary melihat seorang kakek yang terjebak di dalam mobil. Langsung saja mereka menolongnya bersama warga setempat. Untungnya Trey membawa pisau dan kakek tersebut bisa diselamatkan karena terikat sabuk pengaman. Keadaan Donnie dan Kathleen, mereka selamat. Hanya saja mereka terjebak dan mereka tidak bisa menghubungi siapapun karena tidak ada sinyal. Kita berpindah ke Allison yang sedang dalam perjalanan menuju tornado kedua. Tapi di tengah-tengah perjalanan, mereka melihat Dong dan Revis. Allison berhenti dan menemui mereka, sedangkan Pete sudah tidak sabar untuk segera ke lokasi. Maksud Allison ini memberitahu mereka untuk tetap berada di dalam. Dua orang ini keadaannya mabuk dan gila kelakuannya. Tak lama dari itu tornado terbentuk kembali, tapi itu tidak lama dan langsung menghilang begitu saja. Tapi keadaan tidak terduga datang lagi. Tornado datang di sebelahnya dan menyapu mobil milik Dong. Hal ini bertepatan dengan perjalanan Gary bersama Trey. Mereka juga hampir saja tersapu oleh tornado. Semua orang yang berada di sana melarikan diri masuk ke dalam bank. Tapi sial dirasakan Gary. Akses masuk bank tiba-tiba terhalang oleh mobil. Dan yang terjadi,
Pada akhirnya semua orang selamat dan Gary akan kembali melanjutkan perjalanan. Tapi sayangnya mobil dia hancur. Allison menghampiri Gary dan bertanya. Gary menjelaskan keadaan Donnie dan dia harus menuju ke utara tempat pabrik itu berada. Allison ingin membawa mereka, tapi Pete di awal menolak karena sudah merasa kehabisan waktu. Pete akhirnya luluh karena alasan menyelamatkan nyawa seseorang. Gary bersama Allison di van dan Trey berada di mobil Pete. Trey yang membawa handycam, Pete menyuruhnya untuk terus merekam dan dijanjikan akan mendapatkan uang. Mereka melakukan perjalanan. Di sini Pete bilang kalau hari ini adalah hari yang dimana ia tunggu untuk mendapatkan momen seperti ini. Sedangkan di mobil van, kita mengetahui seluk-beluk keluarga Gary. Gary menjadi cuek dan sering mengabaikan Donnie ketika pasca istrinya meninggal. Lalu obrolan menuju pembahasan tornado. Kalau tornado sekarang ini lebih dahsyat menurut Allison ketimbang tornado yang terjadi beberapa tahun silam. Dan kesialan terjadi lagi, akses jalan menuju pabrik terhalang oleh pohon yang membuat mereka semua harus memutar arah. Kita berpindah ke Donnie dan Kathleen. Mereka di sini ngobrol soal ibunya Donnie. Donnie menceritakan kejadian terakhir melihat ibunya sebelum meninggal karena kecelakaan mobil. Lalu sesuatu terjadi, tumpahan air mengisi tempat mereka. Hal itu disebabkan pipa yang bocor. Sementara itu Dong dan Rivers meskipun mobilnya terbawa angin tornado, dia masih saja terus mencari tornado. Kali ini mereka menggunakan motor ATV. Tim Titus bersama Gary dan Trey dalam perjalanan. Di tengah perjalanan mereka, Allison melihat sesuatu di layar kalau akan ada tornado berjumlah 4. Orang pertama kali yang melihat itu adalah Trey. Benar saja, tornado itu bukan hanya satu, tapi banyak. Tornado di mana-mana. Sementara itu Dong dan Rivers semakin menggila. Dia secara terang-terangan berada di dekat tornado tanpa pengamanan. Dan tentu saja mereka terbawa angin tornado dengan mudah. Tim Titus keadaannya semakin buruk. Salah satu tornado berada tepat di belakang van Allison. Hal itu membuat mobil terkena tornado dan terguling. Pete yang menyadari itu langsung bergegas menuju van dan menyelamatkan mereka. Ketika mereka berhasil keluar dan akan menuju mobil Pete, tiba-tiba pohon runtuh dan mereka harus lari ke gereja setempat. Salah satu tornado di dekat gereja bercampur dengan api yang berasal dari arus listrik yang membakar mobil. Jacob yang merasa kalau momen ini langka, dia merekamnya. Meskipun Allison dan Dale menyuruh untuk pergi, dia tetap mengambil gambar. Hingga akhirnya kamera dia terhisap oleh tornado. Jacob mencoba menyelamatkan kameranya, namun yang terjadi mereka pun berlindung di gereja sampai tornado berhenti. Setelah mereda, Gary yang langsung mencari Trey untuk pergi mencari Donnie. Lalu Allison yang melihat Pete mengecek hasil rekaman. Hal ini menunjukkan tidak ada rasa prihatin kepada Jacob. Yang Pete pedulikan adalah rekaman yang bagus. Pete mengelak dan mengatakan kalau kematian Jacob bukan salahnya. Daryl sebagai penengah dan dia bilang kepada Allison untuk membantu Gary dan Pete akan ditemani olehnya. Singkat cerita, Allison dan Gary bersama Trey pergi. Keadaan cuaca sekarang semakin memburuk dan masih belum ada sinyal. Sedangkan Kathleen dan Donnie, air sudah hampir memenuhi tempatnya. Donnie mencoba membuka handphonenya, beruntung dia dapat sinyal. Donnie pun mengirimkan pesan suara kepada Gary. Tapi itu tidak bertahan lama dan untung saja pesan itu sampai kepada Gary. Karena keadaan sudah sangat tidak mungkin selamat, Kathleen dan Donnie membuat video perpisahan sebagai kata-kata terakhir mereka. Dad, I love you. I really love you. I'm sorry. Singkat cerita, mereka pun sampai di lokasi. Keadaan pabrik benar-benar runtuh. Mereka mencari Donnie dan Trey menemukan kamera milik Donnie. Lalu Allison menyadari dari pesan Donnie dan melihat pancuran air dari atas. Dan kemungkinan Donnie berada di bawahnya. Benar saja, tangan Donnie muncul dari bawah. Namun keadaan evakuasi mereka sulit karena tertimpa reruntuhan. Trey yang memiliki ide menggunakan van menabrak yang menghalangi jalur keluar. Ide ini berhasil
berhasil mengeluarkan Kathleen, tapi Donnie di bawah masih terjebak karena kaki Donnie terjepit. Gary yang mengecek ke bawah dan untung saja pisau yang dibawa Trey berguna memotong tali yang mengikat benda yang menjepit kaki Donnie. Saat Donnie diangkat, Gary melihatnya tidak bernapas. Gary terus melakukan PCR dan sampai akhirnya Donnie sadar. Mereka pun berpelukan dan saling mengutarakan perasaannya masing-masing. Lalu Pete datang terlambat dan dia datang hanya untuk mengambil hard disk. Pete benar-benar hanya memperdulikan rekaman. Setelah itu Pete mengajak semua ke mobilnya. Di mobil, Allison melihat secara live tentang tornado. Tornado itu membentuk dan menyatu menjadikan tornado paling besar dalam sejarah. Tornado sebesar itu akan menuju sekolah. Gary yang mengetahui kalau sistem peringatan tidak berfungsi, alhasil mereka pergi ke sekolah untuk menyelamatkan orang-orang yang berada di sana. Gary menyuruh seluruh orang untuk segera meninggalkan gedung sekolah, tapi Tom, kepala sekolah, menolak ajakan dari Gary. Menurutnya tempat ini adalah tempat yang aman. Lalu Allison menjelaskan kalau ada tornado besar yang akan melintas ke sekolah. Tom pun berubah pikiran dan mengajak seluruh orang yang berada di sana untuk pergi menggunakan bus sekolah. Untung saja mereka tepat waktu. Jika saja mereka terlambat, mungkin semuanya akan terbawa oleh tornado. Hal tak diduga datang kembali. Tiang listrik roboh dan menghalangi bus yang ditumpangi oleh Gary, membuat dia terpisah dari rombongan. Mau nggak mau, Gary harus memutar arah bersamaan dengan Pete yang berada di belakangnya. Lalu Allison mengajak beberapa orang yang terjebak untuk masuk ke bus. Mereka pun pergi memutar, tapi sayangnya jalan yang mereka lalui sedang dalam perbaikan. Lalu Donnie bilang untuk berhenti dan masuk ke dalam saluran air di bawah. Akhirnya mereka semua turun dan masuk satu persatu ke dalam. Besi penghalang hancur karena hantaman truk yang melayang, juga menutupi lubang tempat masuk. Lalu Pete memberikan flash disk kepada Gary untuk menyimpannya karena suatu hari nanti akan berguna. Pete keluar dari tempat persembunyian. Dia membuat rencana mengorbankan dirinya menutup lubang dengan Titus, memasang jangkar untuk menahan dari angin tornado. Tornado mendekat dan membuat jangkar itu terlepas. Pete memerintahkan Allison untuk mengikat Titus pada sesuatu yang berat. Gary dan Allison menarik pengait di mobil Titus dan mengaitkannya ke truk. Pete merubah posisi keruptup dan tornado sampai di lokasi mereka. Terjangan angin tornado ini sangat dahsyat, tapi untung saja mereka berhasil bertahan dan angin berhenti. Tapi itu tidak bertahan lama karena kini mereka berada di tengah-tengah tornado, yang artinya angin kedua sebentar lagi, dan hantaman angin kedua pun dimulai. Angin yang kedua ini lebih kencang dari sebelumnya, dan hal itu membuat Titus terbawa oleh angin. Pete dengan mobilnya terbang. Pengikat dan jangkar sudah tidak bisa menahan. Keadaan di terowongan semakin kacau. Besi penahan itu semakin terbuka dan ada orang yang keluar terbawa tornado. Sementara itu Pete dengan Titusnya, dia menuju langit dan Pete melihat pemandangan yang sungguh indah. Dan ini bagian dari mimpinya Pete. Tapi hal itu hanya sesaat dan Pete terjun hingga akhirnya dia menghantam tanah. Silverton porak-poranda, banyak pemukiman hancur. Gary dan yang lainnya selamat, tapi Pete tidak ditemukan. Namun yang selamat adalah Hey, you're upside down! No, you're upside down! Man, we are gonna be so rich! Oh, shit! film pun tamat. Oke penonton, terima kasih sudah menontonnya sampai habis. Mohon maaf jika ada yang salah dalam penulisan atau juga penyampaian. Jika suka silahkan subscribe channel ini dan like videonya. Gua Angga pamit, sampai jumpa di video selanjutnya.